Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Perkenalkan, saya Geraldo da Rosario Seni. saya Gading Chandra Permatasari. Saya Dea Ananda Putri. Saya Aisanira Karima. Saya Ulan Restianti Putri. Saya Ilham Fadli. Selamat menyaksikan video kami. Alih fungsi lahan. Saya punya cara, yaitu kami membuat harga minimal 35.000 tanah tidak bisa alih fungsi selama 10 tahun. Kami punya problem besar, bagaimana kami akan membatasi kalau untuk izin mall, izin hotel dan sebagainya. Itu kan di kabupaten kota. Menang kami kan tambahnya hanya 5 yang masalah lingkungan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendorong para kepala daerah untuk segera menetapkan lahan abadi di wilayahnya. Tujuannya agar penyusutan lahan pertanian segera bisa di-stop. Alih fungsi lahan merupakan proses di mana lahan tersebut digunakan untuk tujuan tertentu, namun dirubah fungsinya menjadi tujuan yang berbeda. Contohnya saja pada lahan pertanian yang dirubah fungsinya menjadi lahan perumahan atau komersil. Hal tersebut terjadi karena ada faktor perubahan ekonomi, sosial, dan juga kebutuhan masyarakat yang berbeda. Alih fungsi lahan juga memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat. Contohnya saja pada lahan pertanian yang dirubah menjadi lahan industri, yang menyebabkan berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, serta berdampak pada masyarakat yang memiliki mata pencarian pada lahan tersebut. Salah satu kasus alih fungsi lahan pertanian di Yogyakarta adalah ketika lahan pertanian di pinggiran kota Yogyakarta dialihkan untuk pembangunan perumahan, industri, dan komersial. Alih fungsi lahan ini dapat menimbulkan kontroversi dikarenakan dapat mengurangi luas lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian juga dapat mengakibatkan ketimpangan sosial serta ekonomi bagi masyarakat setempat. Lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B merupakan area lahan yang secara khusus ditetapkan untuk perlindungan dan pengembangan berkelanjutan dengan tujuan utama untuk secara konsisten menghasilkan pangan pokok. Fokusnya adalah mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Melalui pendekatan ini, LP2B menjadi landasan strategis yang berkomitmen untuk memastikan produksi pangan yang berkelanjutan, menjaga keberlanjutan ekosistem pertanian, dan menyumbang pada upaya mencapai kesejahteraan pangan bagi masyarakat berkelanjutan. Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang terdapat di daerah istimewa Yogyakarta dan sebagai salah satu tempat mayoritas universitas baik negeri maupun swasta yang beroperasi di Sleman. Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang terdapat di daerah istimewa Yogyakarta dan sebagai salah satu tempat mayoritas universitas baik negeri maupun swasta yang beroperasi di Sleman. Tentu karena padatnya universitas yang beroperasi di daerah Sleman menyebabkan pertambahan jumlah penduduk yang semakin banyak. Berdasarkan hal ini, maka terdapat potensi untuk perkembangan ekonomi khususnya di sektor kuliner atau kafe yang terdapat objek tempat wisata dan pertambahannya meningkat pesat, sehingga menimbulkan kondisi yang disebut dengan hiperkompetisi antar setiap kafe dengan konsep dan segmennya. Namun, potensi dan peluang usaha kafe ini sedikit banyak tentu akan mempengaruhi perubahan lahan pertanian menjadi non-pertanian. Salah satunya adalah di daerah Jalan Area Sawah, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, yaitu terdapat salah satu bisnis kuliner kafe bernama Bento Kopi Godean yang berada di area persawahan sebagai lahan pertanian. Fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertanian di daerah Yogyakarta, terkhususnya di Kabupaten Sleman, saat ini masih marak terjadi. Faktor yang mungkin menyebabkan alih fungsi lahan itu terjadi yaitu adanya kebutuhan-kebutuhan ekonomi baik dalam pengembangan pada sektor ekonomi, industri, hingga perumahan. Namun, sekali lagi, keberpihakan stakeholder terhadap kepentingan pangan harus diperhatikan. Dampak yang terjadi dari konversi lahan pertanian ke non-pertanian ini
tentunya akan merugikan petani dan masyarakat pedesaan. Pertama, penurunan luas lahan pertanian mengakibatkan berkurangnya kesempatan bagi petani untuk bercocok tanam, yang pada gilirannya dapat menghambat produksi pangan dan pendapatan mereka. Kedua, terjadinya alih fungsi juga berpotensi merugikan petani dalam hal ketidakpastian pekerjaan. Karena pekerjaan di sektor non-pertanian mungkin tidak selalu dapat menyerap tenaga kerja pertanian yang berdampak. Salah satu instrumen pengendalian yang berkontribusi dalam perlindungan LP2B yaitu insentif dan disinsentif. Urgensi dalam pemberian insentif dan disinsentif untuk mewujudkan rencana tata ruang dan juga menjaga kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan Perda Sleman Nomor 13 Tahun 2021, diatur pemberian insentif dan disinsentif untuk meningkatkan upaya pengendalian ruang. Berikut merupakan insentif dan disinsentif yang diatur dalam Perda tersebut. Pertama, insentif yang diberikan dapat berupa insentif fiskal, yaitu keringanan pajak, retribusi, dan sebagainya. Sedangkan insentif non-fiskal, yaitu dapat berupa kompensasi, subsidi, hingga imbalan. Yang kedua, disinsentif. Disinsentif yang diberikan dapat berupa disinsentif fiskal, yaitu pengenaan pajak dan retribusi yang sangat tinggi, sedangkan disinsentif non-fiskal, yaitu kewajiban pemberian kompensasi atau imbalan hingga pembatasan penyediaan sarana prasarana. Pemberian disinsentif dilakukan kepada pihak yang dalam pemanfaatan ruangnya berpotensi mengganggu upaya perwujudan tata ruang. Namun, dalam pelaksanaan instrumen pengendalian berupa insentif dan disinsentif di DIY masih terdapat hambatan. Hambatannya berupa keterbatasan anggaran pemerintah DIY sehingga program insentif dan disinsentif tidak menjadi prioritas program. Yang kedua, kegiatan insentif dan disinsentif masih dianggap program organisasi perangkat desa sesuai sektor inisiator, bukan pemerintah daerah secara keseluruhan. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Geraldo da Rosario Semi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.